Persilahkan. Baik, terima kasih Bunda ini. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita semua masih diberikan berbagai nikmat ya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam komunitas yang saling menginspirasi, saling memberikan kekuatan ya, saling mensupport, dan ini adalah rezeki dari Allah ya. Juga rezeki dari Allah berupa kenikmatan mencari ilmu, walaupun mencari ilmu ini ya tidak hanya di komunitas ini, tapi minimalnya hanya beberapa menit ya, misalnya hanya 30 menit sebetulnya di komunitas kita di setiap subuh. Mudah-mudahan kita diberikan kenikmatan oleh Allah, lezatnya mencari ilmu ya, lezatnya thalabul ilmi, karena berbagai keistimewaan dalam Islam mencari ilmu itu. Bahkan sering saya sampaikan, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, pasti Allah mudahkan baginya jalan-jalan ya surganya Allah. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk menggapai ridho Allah. Mudah-mudahan setiap harinya ya, waktu kita tidak banyak lagi, masih diberikan kesempatan usia oleh Allah untuk dipergunakan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan semakin hari semakin banyak ya berbagai ketaatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk hari ini ada buku bagus ya yang mengajak kita untuk tadabbur ya tentang kekuasaan Allah, bahwa apa yang disampaikan dalam Al-Quran itu adalah sesuatu yang nyata gitu ya, terjadi di alam ini gitu ya. Makanya kita akan sama-sama bahas. Nah, di sini sudah ada ya buku tentang 99 fenomena menakjubkan dalam Al-Quran, dari mulai mengenai psikologi dan fisiologinya ya, bahwa Al-Quran sebagai obat, kemudian seorang anak bisa beruban ya karena adanya tekanan psikologis, kemudian bahwa sholat itu adalah kekuatan untuk hamba Allah, kemudian bagaimana istimewanya tahajud ya yang diperintahkan dalam Al-Quran, perintah berjilbab. Nah, itu juga banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Kemudian dari sisi biologi ya, banyak sekali, misalnya bagaimana binatang ternak itu ditundukkan untuk manusia, kenapa warna kulit manusia dan bahasanya berbeda gitu ya. Nah, banyak sekali pelajaran tentang lalat ya, bahwa Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak ada satupun ciptaan Allah itu yang sia-sia ya, semuanya ada maksud dan tujuannya. Menciptakan lalat misalnya tentang jari jemari, sidik jari, kemudian tentang bagaimana ya nutrisi darah, air susu, kemudian tentang binatang-binatang melata ya, bagaimana kehebatan paus. Nah, itu semuanya disampaikan dalam Al-Quran ya, keistimewaan nyamuk seperti apa gitu, kemudian hal-hal lain ya yang mungkin secara keseharian kita tidak terlalu mentadaburi ya, padahal tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah, bahwa tafakkaru bertafakurlah ya, atau fikirkanlah fi khalqillah, bagaimana tentang ciptaan Allah itu, supaya lebih menanamkan rasa keimanan kita. Tafakkaru fi khalqillah, kita harus bertafakur tentang makhluk Allah ya, wala tafakkaru fi zatillah, dan jangan bertafakur tentang zat Allah. Nah, ini ya, bagaimana dalam Al-Quran diceritakan air laut yang asin, kemudian gelapnya lautan terdalam, kemudian kekuatan besi ya, bagaimana dan sebagainya, tentang siklus air, kemudian tentang hal-hal yang sifatnya sosial ya,
tentang gibah, kenapa dalam surah Al-Hujurat disampaikan gitu ya, kenapa banyak sekali hal yang subhanallah ya, Allah sudah ceritakan itu 1400 lebih tahun yang lalu ya, tentang kehebatan madu, tentang air susu ya, kenapa harus haulaini kamilain ya, harus 2 tahun penuh gitu ya. Banyak sekali yang ini adalah sesuatu yang harus kita pikirkan ya, kenapa jasad Fir'aun sama Allah tidak hancur ya, jasad Fir'aun itu supaya menjadi peringatan untuk orang yang sombong gitu ya. Nah, tentang bagaimana kisah kaum Ad yang ada ya sekarang, wilayahnya, tempatnya ya, kisah Samud, kisah umatnya Nabi Lut gitu ya, tentang bahwa informasi dari Quran bumi itu bulat ya, bahwa berbagai hal ya, tentang bukti ilmiah bahwa bulan itu pernah terbelah ya, di surah Al-Qamar bahwa yaqtarobatis sa'atu wa syaqqal qamar, bahwa bulan itu pernah terbelah, dan ternyata setelah diteliti memang betul gitu ya. Jadi subhanallah sekali bahwa mudah-mudahan kita menjadi insan ulul albab ya, yang memikirkan alam semesta, memikirkan kehebatan, kemegahannya, kemudian sampai pada satu titik bahwa ternyata Allah itu begitu qadir ya, begitu berkuasa gitu ya. Kita ya sebagai muslim yang mudah-mudahan setelah kita memikirkan ya betapa Allah itu berkuasa, betapa makhluk Allah ya yang Allah ciptakan itu sangat luar biasa ya. Nah, mudah-mudahan semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini langsung saja ya karena waktunya tidak banyak. Nah, ini mulai dari firman Allah ya dalam surah Al-Isra ya, tentang kebenaran bahwa Quran itu adalah obat gitu ya. Quran itu obat. Nah, baiklah kita baca dulu ya surah Al-Isra ayat 82 bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin wala yazidu zalimina illa khasara, bahwa wa nunazzilu minal Qur'an, kata Allah ya, kami turunkan dari Al-Quran itu ma huwa syifa, itu adalah obat ya, syifa, Quran itu adalah obat, wa rahmah, dan Quran itu adalah kasih sayang atau rahmat lil mukminin, bagi orang-orang yang beriman. Sebentar ya ini. Sebentar Bon. Ya baik, nah ini ya, jadi dalam surah Al-Isra sudah disampaikan bahwa Allah sengaja ya turunkan Al-Quran itu menjadi obat, menjadi rahmat untuk orang mukmin. Sedangkan bagi orang-orang zalim, Al-Quran itu adalah hanya menambah kerugian saja ya. Bahwa di sini berdasarkan penelitian banyak ya, bahwa kita sebagai muslim harus yakin bahwa banyak ya penelitian ilmiah menyampaikan bahwa Quran itu adalah obat gitu ya. Bahwa para ulama ya menyikapi bahwa Quran sebagai obat. Mereka menyampaikan bahwa Quran itu adalah obat ya, obat bagi berbagai penyakit ya, penyakit stres gitu ya. Quran itu bisa menenteramkan jiwa. Quran itu adalah obat penyakit hati ya, bagi hati-hati yang masih memiliki sifat hasud, sombong, merasa diri paling tinggi gitu ya. Kemudian hati yang penuh amarah gitu ya. Nah, ini dengan Quran itu adalah obat penyakit hati. Kemudian cahaya ya, menurut para ulama bahwa dengan Al-Quran kita akan semakin kuat ya hati kita gitu, semakin tenang. Nah, ini ada sebuah penelitian di Florida membuktikan bahwa dengan Al-Quran itu memang ya sudah diteliti baik orang-orang yang bisa bahasa Arab atau orang yang tidak bisa bahasa Arab ya, ketika
Bun, tadi saya terlempar ya. Iya, Bun. Iya, Astagfirullah. benar. Aduh, mohon maaf kenapa ya? Astagfirullah. Tadi sampai mana berarti? Tadi Isra. Udah Al-Isranya udah dibacakan, Mak? Syifa. Masih ada? Belum. Al-Quran sebagai syifa, Bi. Oh, iya. Ya ampun. Baiklah, jadi intinya tadi ya, Quran itu sebagai wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmah wa rahmatul lil mukminin, dan kata Allah kami jadikan Quran itu sebagai syifa ya, sebagai obat, wa rahmatun sebagai rahmat lil mukminin, bagi orang mukmin. Tetapi bagi orang-orang yang zalim itu hanya tidak berpengaruh apa-apa ya, illa khasara, kecuali hanya menambah kerugian. Nah, ini baik para ulama sudah menyampaikan bahwa Quran itu betul-betul harus kita yakini sebagai obat ya, sebagai obat, sebagai obat penyakit stres ya, obat penentram hati, obat penyakit hati ya. Jangan sampai masih ada rasa hasud dalam hati kita, misalnya ada sombong, takabur gitu ya, atau minder. Nah, penyakit-penyakit hati ini bisa dikikis ya dengan Al-Qur'an. Nah, di sini sudah ada penelitian ya, sudah ada penelitian di mana? Di Florida ya, bahwa terjadi perubahan fisiologis yang besar ketika baik orang itu paham bahasa Arab atau tidak ya, setelah mendengarkan Al-Qur'an itu lebih bisa menurunkan depresi ya, bisa menghilangkan kesedihan, bisa menghilangkan penyakit dan memperoleh ketenangan ya. Nah, sehingga disimpulkan dari penelitian itu bahwa Al-Qur'an itu berpengaruh sampai 97%. Tinggi sekali ya. Bahwa Al-Qur'an itu sangat berpengaruh sampai 97% dalam memberikan ketenangan dan menyembuhkan penyakit. Nah, ini subhanallah ya, sudah diteliti bahwa Al-Qur'an sudah 1400 lebih ya, Allah menyampaikan bahwa Al-Quran itu memang obat gitu. Tapi kadang kita sebagai seorang muslim kurang meyakini ya, bahwa sehingga tetap gitu ya, selalu gelisah, tidak tenang, banyak pikiran gitu ya, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita yakin bahwa Quran itu adalah obat gitu ya, yakin, kan kata Utsman bin Affan ya, orang yang hatinya bersih mereka tidak akan pernah puas baca Quran gitu ya. Kalau hati seseorang itu bersih pasti tidak akan puas-puas, pengen terus baca Al-Quran gitu ya. Nah, ini bahwa Al-Quran ini mudah-mudahan ya kita lebih semangat lagi membaca Al-Quran, berzikir ya, sehingga membuat hati tenang, membuat hati bahagia gitu ya. Bahwa tadi ya, penelitian dari Eva Naila Hadi dan Ratna Juwita ya dalam Hana Jumhana menyatakan bahwa zikir kepada Allah itu memiliki efek yang sangat menenangkan. Jadi sangat terbukti tadi ya di Quran surah Al-Isra ya ayat 82, bahwa betul-betul ketika Allah menyampaikan dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu adalah obat. Nah, ini adalah betul-betul diteliti oleh para ilmuwan, ternyata 97% ya, Al-Quran itu memberikan ketenangan dan menyembuhkan penyakit. Maka harus yakin ya, penyakit apapun yang diujikan oleh Allah kepada kita, kita mensyariat dengan semakin memperbanyak bacaan Al-Quran, semakin memperbanyak hafalan kita ya dalam menjaga Al-Quran, semakin berikhtiar juga dalam yang sifatnya medis juga ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ketika Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ya, Al-Hajj ayat 1 sampai 2. Nah, ini surah Al-Hajj. Silahkan kita baca ya bareng-bareng. Al-Hajj ayat tadi 1 sampai 2 ya di awal. Nah, ini bahwa betapa mengerikannya ya. Nah, ini ketika Allah menyampaikan di surah Al-Hajj ayat 2 itu bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ah syai'un 'azim. Ya, bahwa tentang peristiwa hari kiamat. Nah, ini peristiwa hari kiamat, bagaimana
sangat itu ya, sangat mengerikannya gitu ya, sampai-sampai anak kecil juga ya. Nah, seorang anak bisa beruban karena tekanan psikologis gitu. Nah, ini dalam Al-Qur'an disampaikan bahwa ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ah syai'un 'adzim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah ya. Sesungguhnya guncangan hari kiamat itu amat besar. Nah, sama Allah disampaikan ya bahwa maksud dari guncangan sangat besar itu di sini disampaikan ya sampai-sampai gitu ya. Yaumat harawunaha. Nah, ingat ketika ya pada hari itu kamu melihat tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at ya, bahwa saking takutnya goncangan hari kiamat, semua perempuan yang menyusui anaknya lalai terhadap anak yang disusuinya. Jadi yang menyusui juga sampai anak itu dilepaskan gitu ya. Wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha. Perempuan hamil sampai keguguran ya kandungannya. Ini saking menegangkannya ya di hari kiamat. Orang yang sedang menyusui lupa kepada anak yang sedang dia susui ya. Orang yang hamil itu sampai keguguran gitu ya. Watharonna sukaro, dan kamu melihat manusia itu dalam keadaan mabuk ya. Wama hum bisukaro, padahal mereka itu tidak mabuk. Walakin adzaballah syadid ya. Nah, di sini bahwa betul-betul gitu ya. Karena saking dahsyatnya hari kiamat, kemudian sampai-sampai di sini kalau yang beruban itu di surah Al-Muzammil ya. Surah Al-Muzammil ayat 17. Nah, di surah Al-Muzammil ayat 17 ini ya disampaikan bahwa anak kecil itu bisa langsung beruban ya. Nah, bahwa fakaifa tattaquna in kafartum yauma yaj'alul wildana syiba. Nah, fakaifa, maka bagaimana tattaqun ya, kalian akan menjaga diri in kafartum, ketika kalian kufur itu, yauman, ingat ada satu hari, yaj'alul wildana syiba, Allah menjadikan anak beruban gitu ya. Jika kamu tetap kufur itu bagaimana gitu ya. Ingat pada suatu hari yang sangat menakutkan, sampai-sampai Allah menjadikan seorang anak bisa beruban gitu ya. Nah, di sini dalam ayat tadi ya, bahwa ada yang disebut kalau dari sisi medis itu ada yang disebut di sini psikosomatik ya, kondisi fisik yang dipengaruhi oleh psikis gitu ya. Kondisi psikis kejiwaan akan mempengaruhi kesehatan fisik gitu ya. Bahwa kalau seseorang takut kemudian tertekan gitu ya, maka fisik pun akan tertekan gitu ya. Ini subhanallah ya, maha benar Allah dengan segala firman-Nya bahwa kondisi psikologis manusia ya, bagaimana ketika menghadapi kiamat, digambarkan saking dahsyatnya ya, sampai perempuan keguguran, kemudian tadi ya disampaikan banyak lagi, kemudian anak kecil langsung bisa menjadi beruban gitu ya. Nah, bahwa tekanan psikologi yang berupa rasa takut, khawatir, sedih yang sangat dalam ya, tekanan psikologis ini bisa menyebabkan perubahan fisiologis fisik gitu ya. Jadi kiamat dengan yang sangat dahsyat bisa menekan jiwa ya, stres, kemudian ini bisa membuat perubahan fisik. Tadi ya digambarkan ibu-ibu keguguran, yang menyusui langsung anaknya dibiarkan gitu ya. Jadi kedahsyatan kiamat ini sangat luar biasa sekali ya. Nah, jadi di sini disimpulkan saja ya supaya kita tidak terlalu lama, bahwa kejiwaan itu intinya kalau jiwa kita tidak tenang, jiwa kita selalu rapuh, jiwa kita selalu ya banyak hal-hal yang mengganggu, maka itu akan sangat berpengaruh terhadap fisiologis tubuh kita gitu ya. Nah, di sini seorang perempuan ya menderita penyakit kulit yang sangat mengganggu ya. Ketika berada dalam peperangan, nah, otomatis langsung gitu ya terasa. Nah, jadi tapi sakit kulit itu tiba-tiba hilang ya secara langsung ya ketika pindah ke daerah yang aman. Jadi maha benar Allah dengan segala firman-Nya yang tadi ya, bahwa gejala psikosomatik ini belum dikenal ya pada zaman Quran diturunkan. Ketika di Mekah dan Madinah, umat Islam waktu itu belum mengenal penelitian bahwa waktu itu ya masih fokus pada Quran, pada hadis gitu ya. Tetapi setelah diteliti
sampai sekarang ya, bahwa pernyataan tentang bahwa kejiwaan yang rapuh itu ternyata bisa sangat berpengaruh terhadap fisik, yang istilahnya psikosomatik ya, ternyata pada saat ini sudah diteliti oleh para peneliti. Jadi marilah kita membahagiakan jiwa kita ya. Ketenangan jiwa kita itu sangat penting untuk menjaga ketenangan jiwa kita, kemudian dari pikiran-pikiran yang bersih gitu ya. Nah, sehingga sangat berpengaruh terhadap psikologis atau tubuh kita. Nah, kemudian yang ketiga, kita mentadaburi Quran surah Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Ini ya surah Al-Baqarah. Nah, mari kita sama-sama baca ya. Kita mentadaburi surah Al-Baqarah ya, ayat 45 sampai 46. Nah, ini 45 sampai 46. Di sini kita digambarkan bahwa di surah Al-Baqarah 45 sampai 46 ini, wasta'inu bis sabri wassalah. Nah, ini ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu, minta tolonglah kalian ya, bis sabri, dengan sabar, wassalah, dan shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, dan hal itu berat, salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk ya. Kecuali bagi orang yang khusyuk. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang khusyuk itu orang yang yakin bahwa mereka itu akan bertemu dengan Allah ya, dan yakin bahwa mereka itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari surah Al-Baqarah ini, nah, Huzaifah ya, sahabat Nabi, berkata bahwa kebiasaan Nabi ketika menghadapi kesulitan ya, ketika menghadapi kesukaran itu segera lakukan sholat gitu ya. Nah, ini bahwa ketika mendapati kesulitan ya, di sini Huzaifah Al-Yaman menyampaikan bahwa ketika saya kembali kepada Nabi ya, pada malam perang Ahzab, perang Khandaq, perang parit ya, saat itu Nabi menggali parit sendiri ya. Nabi sedang berkemul sambil sholat, dan kebiasaan Nabi ketika menghadapi kesulitan itu beliau sholat gitu ya. Nah, itu jadi kita juga sama ya, ketika kan ada sholat sunnah mutlak ya yang bisa dilakukan kapan saja gitu ya. Nah, ketika kita menghadapi kerewetan gitu ya, udah pusing dengan berbagai masalah, nah itu kalau Nabi dengan sholat, bahwa ada kekuatan yang masuk ya dalam diri seseorang ketika sholat. Nah, ini bahwa di sini disampaikan ya dalam buku ini, apakah benar ya kesulitan demi kesulitan dalam kehidupan ini bisa diatasi dengan sholat gitu ya. Benar nggak misalnya berbagai kesulitan itu bisa diatasi dengan sholat. Nah, jadi tadi ya, pokoknya kita harus yakin dengan ayat tadi, wasta'inu bis sabri wassalah. Jadi minta tolong itu dengan sabar dan sholat gitu ya. Bahwa tadi dipertanyakan bahwa benar nggak sih kesulitan demi kesulitan itu dalam kehidupan yang kita alami ini bisa diatasi dengan sholat. Nah, kita harus yakin bahwa ayat Allah tadi ya menjadi jawabannya, bahwa Rasulullah beliau ya sering ketika ada kesulitan itu melakukan sholat, sehingga akan ada kekuatan ya pada diri manusia ketika sedang diuji, kemudian sholat ya. Nah, di sini bahwa betul-betul sholat itu energi, sholat itu adalah energi yang akan menguatkan seseorang gitu ya. Bahwa diuji dengan seberat apapun akan terasa lapang lagi gitu ya, ketika kembali kepada Allah dengan meminta pertolongan melalui sholat. Nah, jadi kan sholat itu ya kita mendekatkan diri sama Allah, kemudian sehingga timbul rasa tentram, rasa tenang dalam hati gitu ya. Nah, jadi ketenangan dan ketentraman ini yang menjadi energi yang luar biasa untuk menghadapi kesulitan apapun. Nah, jadi mudah-mudahan kita semakin banyak ya melakukan sujud, melakukan sholat gitu ya, bahwa ketika Allah menjemput ajal kita, mudah-mudahan dalam kondisi ya sedang sujud, sedang menghadap kepada Allah gitu ya. Jadi intinya Rasulullah mengajarkan ketika kita susah, ketika kita lagi resah ya, banyak sedih gitu ya, nah itu menghadapi hal-hal yang besar, nah semua itu dikembalikan kepada Allah melalui sholat. Nah, jadi baru diselesaikan dengan sholat ya, tetapi tetap saja ikhtiar juga dilakukan ya, bukan ya udah ketika kita menghadapi kesulitan atau masalah yang besar ya cukup dengan sholat saja, tetapi tentu saja dengan
ikhtiar, tetapi dengan sholat itu akan ada energi positif ya, bahwa kita bisa melalui rintangan sebesar apapun. Nah, jadi walaupun misalnya di sini disampaikan ya bahwa dengan ikhtiar minim sekalipun, ketika kita mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat, dengan sabar, maka masalah itu akan selesai dengan sendirinya gitu ya. Apalagi ikhtiar kita dengan maksimal gitu. Jadi di sini ada ungkapan bahwa ikhtiar seminim apapun, ketika kita berupaya mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat dan sabar yang kita lakukan, maka masalah itu akan muncul selesai dengan sendirinya. Bahwa subhanallah ya, Allah memberikan syariat sholat ini. Seandainya tidak ada syariat sholat, akan seperti apa jiwa kita ya. Alhamdulillah kita sangat bersyukur gitu ya, ada syariat sholat yang hiburan untuk kita sebagai seorang muslim ya. Arihna bis sholah, kalau Rasulullah itu rehatnya itu dengan sholat. Jadi healing itu bukan hanya healing yang pergi-pergi gitu ya, tapi Rasulullah itu betul-betul arihna bis sholah, bahwa kita rehatkan ya dengan sholatnya. Bagaimana jiwa kita ya menjadi jiwa yang penuh ketenangan, jiwa besar gitu ya. Nah, di sini banyak lain sebagainya, bahwa intinya tadi seperti itu. Subhanallah, maha benar dengan segala firman-Nya, bahwa sangat terbukti bahwa sholat itu adalah muara ya, yang akan mengantarkan kita semua dalam kenyamanan, ketenangan ya, dengan berbagai kondisi hal-hal sulit yang kita hadapi dalam menjalani kehidupan ini. Jadi pokoknya perbanyak sholat aja, seperti itu ya. Kemudian nah ini tahajud juga ya, tahajud apalagi ya, ini juga memberikan kesan pada jiwa. Nah, mari kita pelajari ya di surah syariat perintah tahajud itu di surah Al-Muzammil ya, Al-Muzammil ayat 6 nih, ayat 6. Nah, kita sama-sama baca. Nah, bahwa di surah Al-Muzammil ayat 6 itu, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'aw wa aqwamu qila. Nah, inna nasyi'atal lail, sesungguhnya bangun malam, hiya asyaddu wata'aw wa aqwamu qila, itu pengaruhnya lebih kuat ya, pengaruhnya terhadap jiwa dan lebih mantap ucapannya. Jadi bahwa bangun ya, beribadah di waktu malam itu akan memberikan pengaruh, jiwa itu lebih kuat ya, dan memberi kesan pada jiwa itu. Maksudnya ini ya, bahwa ketika kita melaksanakan sholat tahajud ya, itu bahwa pagi harinya itu kan bersemangat ya, bekerja, berusaha tuh semangat. Nah, jadi kesan yang akan timbul, ini kesan yang akan timbul karena pada malam harinya menghadapkan muka kita di hadapan Allah, kita adukan ya keluh kesah, berbagai kesulitan, berbagai rintangan, kemudian bagaimana mengadukan tentang anak-anak kita yang mudah-mudahan tercapai cita-citanya ya, mudah-mudahan rezekinya terpenuhi ketika kita memberikan pendidikan untuk mereka dan sebagainya, kita adukan semuanya kepada Allah. Nah, ini maka pagi harinya akan bersemangat untuk bekerja dan berusaha gitu. Nah, jadi subhanallah, dan ini diteliti oleh Dr. Muhammad Sholeh MPD ya, bagaimana beliau menulis keutamaan sholat tahajud. Menurut Bapak Dr. Muhammad Sholeh MPD itu, bahwa beliau seorang ahli psikoneuroimunologi ya, bahwa beliau itu adalah seorang ahli psikoneuroimunologi, ilmu yang mempelajari kejiwaan, ilmu yang mempelajari saraf ya, imunitas. Dalam penelitian mengenai tahajud dan orang yang melakukan tahajud ini, disimpulkan bahwa tahajud itu memiliki banyak hikmah. Di antaranya, dengan tahajud itu bisa menghilangkan perasaan pesimis. Nah, kita sebagai manusia seringkali merasa pesimis, ya Allah, apakah kita bisa nggak ya mendidik anak-anak kita, bisa nggak ya memberikan biayanya, apakah cukup enggak, banyak sekali ya kekhawatiran pesimistis. Nah, dengan tahajud ini akan menghilangkan rasa seperti itu, menghilangkan rendah diri, dan perasaan orang yang suka tahajud itu akan jauh dari negative thinking ya. Orang yang sering tahajud itu sama Allah langsung ya, tidak akan terhinggap dari negative thinking ya.
yang namanya manusia itu selalu negative thinking ya, misalnya pikirannya itu negatif gitu, kayak merasa menderita di dunia itu, kayak merasa gimana gitu ya. Bahwa memang manusia itu kan innal insana khuliqa halu'a, manusia seringnya berkeluh kesah, idza masahu syarru jazua ya, wa idza masahu khairu manua. Jadi dengan sholat tahajud itu akan menghilangkan negative thinking. Kita senantiasa positive thinking bahwa kita sehat, kita kuat, kita adalah hebat, kita alhamdulillah ya, senantiasa bersyukur sama Allah misalnya. Jadi perasaan itu akan diganti dengan positive thinking, optimis gitu ya, bahwa yakin Allah itu pasti ngasih rezeki untuk putra putri kita gitu ya. Yakin bahwa kita itu pasti sehat, ketika Allah uji dengan sakit pasti akan sembuh gitu ya. Penuh rasa percaya diri dan pemberani, tetapi tidak takabur juga ya. Nah, jadi subhanallah, ini penelitiannya ya, dan Allah menyebutkan bahwa pengaruh sholat tahajud itu adalah maqamam mahmuda ya. Jadi ketika kita melakukan sholat tahajud itu ya, fatahajjad bihi asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda, bahwa ketika kita melakukan sholat tahajud itu akan diberikan maqamam mahmuda, posisi yang baik ya, yang terpuji. Nah ini ya, menurut Pak Dr. Muhammad Soleh, bahwa maqamam mahmuda, seseorang yang melakukan sholat tahajud akan diberikan maqamam mahmuda, posisi yang baik. Ini termasuk di dalamnya adalah kesehatan. Jadi di samping perasaan-perasaan positif tadi ya, tahajud juga memberikan kontribusi kepada kesehatan seseorang. Nah artinya bahwa sholat tahajud itu, dengan tahajud kita bisa menjadi sehat gitu ya. Subhanallah sekali ya, ada syariat tahajud, harus kita manfaatkan sebaik-baiknya gitu ya. Nah bahwa penelitian Dr. Soleh menyebutkan bahwa syaraf, beliau ahli syaraf ya, supaya seseorang bisa sehat itu dengan tahajud ya. Kan sekarang banyak syaraf kejepit, ada syaraf mengecil, syaraf apa gitu ya. Nah ini dengan tahajud itu seseorang bisa sehat gitu ya. Nah syarafnya gitu ya. Jadi sholat tahajud itu bisa memberikan dampak baik psikisnya, fisiknya gitu ya. Tetapi harus dilakukan dengan khusyuk ya, tidak greges gedebuk misalnya. Harus dilakukan dengan penuh keikhlasan, harus dilakukan dengan tepat ya. Continue gitu, jangan kadang tahajud, kadang enggak misalnya. Continue terus menerus, walaupun hanya tinggal kita bangun itu 10 menit mau ke subuh. Nah itu pokoknya sempatkan saja gitu, jangan yang lain-lain dulu, pokoknya langsung wudhu, walaupun hanya 2, 3 ya, 2 rakaat, 3 rakaat, ataupun hanya kesempatnya witir saja, pokoknya continue lakukan gitu ya. Nah itu jadi dilakukan dengan khusyuk, artinya penuh konsentrasi ya, pikiran kita terpusat fokus sama Allah. Nah ikhlas itu artinya sholat tahajud betul-betul untuk mendapatkan ridho Allah. Tepat di sini maksudnya gerakan sholatnya juga ya harus sesuai yang dicontohkan Rasulullah, jangan kayak pelek-pelek kalau Sunda ya, apa betul-betul gitu ya, takbirnya, tangannya gitu ya, rukunya harus betul-betul lurus gitu ya, sujudnya, anggota sujudnya semuanya harus itu. Nah itu betul-betul ya gerakannya, hatta tatma'inna roki'an ya, semuanya tumakninah. Kemudian dalam jumlah rokaatnya tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Nah di sini ya, jadi harus semua kalau Rasulullah ya intinya minimalnya 2 rakaat ya, kemudian witir itu minimal 1. Itu kalau kita misalnya hanya 3 menit menjelang subuh misalnya, ya udah 2 rakaat dan 1 rakaat itu juga bisa gitu ya. Tetapi di sini bacaan-bacaan ya juga harus konsisten, continue. Itu artinya sholat tahajud dilakukan terus menerus gitu ya, tanpa ada jeda gitu ya, terbolong-bolongnya. Nah jadi orang yang terbiasa dengan tahajud akan terhindar dari stres gitu ya. Tapi keadaan psikisnya terus misalnya dalam kondisi tenang ya. Kalau orang yang stres kan akan timbul berbagai macam penyakit ya. Nah, jadi dengan tahajud itu syaraf-syaraf akan terhindar ya dari stres gitu ya. Nah ini kan bisa dibayangkan saja ketika malam hari ya, ini penelitian dari Pak Dokter ya, malam hari kemudian suasana tenang, hening ya, kita bugar ya, dalam kondisi bangun tidur yang segar bugar gitu ya. Nah jadi berdasarkan teori, keadaan ini ya akan menjadikan hormon kortisol ya terkendali.
atau tidak masuk ke dalam darah ya dengan jumlah berlebih. Nah, hormon kortisol itu adalah hormon yang dikeluarkan otak yang berpengaruh pada ketenangan seseorang. Nah, ini hormon kortisolnya ya. Seseorang tenang, dalam istilah kedokteran ini disebutnya homeostatis ya, tubuh dalam keadaan seimbang. Nah, sebaliknya kalau kondisi stres, hormon kortisolnya akan tinggi. Nah, tetapi ini secukupnya gitu ya. Jadi tubuh orang yang melakukan tahajud ya, yang tadi tentunya syarat-syarat tahajudnya tadi ya harus khusyuk, kemudian terus menerus dalam kondisi konsisten dan sebagainya, dia akan melakukan proses adaptasi ya dengan perubahan irama sirkadian tubuh. Jadi subhanallah sekali ya, akan ada respon emosional yang positif, mampu mengendalikan sekresi ya, pengeluaran hormon kortisol. Nah, dengan seperti ini orang yang suka melaksanakan sholat tahajud akan terhindar ya dari stres, akan mampu memperbaiki sistem imun ya, memperbaiki sistem daya tahan tubuhnya. Jadi sistem daya tahan tubuh atau imun itu akan baik ya, sehingga seseorang akan terhindar dari berbagai infeksi atau dari kanker dan lain sebagainya. Ini subhanallah sekali ya, syariat-syariat yang Allah berikan kepada kita kalau kita maknai ya. Tapi ini jam 6 udah lebih 8 menit ya. Mungkin hanya itu saja, ini masih banyak ya yang harus dibahas. Mudah-mudahan bisa menambah kehidupan kita lebih bermakna lagi, kehidupan kita lebih tahu ya tujuan kita diciptakan oleh Allah itu untuk apa gitu ya, dan untuk mau kemana gitu ya, tujuan hidup kita yang sesungguhnya itu apa, sehingga kita lebih memperbaiki lagi berbagai hal dalam kehidupan kita ya, khususnya hubungan kita dengan Allah yang semakin hari mudah-mudahan semakin baik ya, hubungan kita dengan Allah dengan berbagai syariat yang Allah berikan, kita syukuri ya, ada syariat tahajud, ada syariat sholat, berbagai hal syariat itu betul-betul kita maknai, itu adalah rahman rahimnya Allah kepada kita semua. Nah, mungkin hanya itu saja untuk insight hari ini ya. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Al-Mukarramah Bunda Dr. Fenty yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga apa yang dia sampaikan kita semua bisa mengamalkannya, terutama dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermuamalah kepada sesama manusia. Semoga kita semua diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah Bapak Ibu dan seluruh partisipan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kajian hari ini telah selesai. Marilah kita sama-sama tutup dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis dan hamdalah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga besok kita bisa berjumpa lagi, bisa memakmurkan majlis ilmu ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih izin Lab.